Nah, dalam PA atau penilaian kinerja ini juga terdapat banyak masalah gitu. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja ini. Nah, ini masalah yang umum terjadi saat dilakukan penilaian kinerja, yaitu diantaranya adalah kurangnya atau ketidaknyamanan gitu ya, ketidaknyamanan penilai. Jadi yang memberi penilaian itu memiliki rasa kurang nyaman gitu dalam melakukan penilaian yang dia lakukan. Lalu selanjutnya ada kurangnya objektivitas. Kurangnya objektivitas ini juga berkaitan di dalamnya ada kesalahan bias, kesalahan kontras, kecenderungan sentral, dan keringanan hukum atau kelakuan. Seperti itu. Lalu ada juga kesalahan-kesalahan seperti kecemasan dari karyawan, dan ada juga positive halo effect. Nah, seperti itu yang kesalahan-kesalahan yang cenderung terjadi saat dilakukannya penilaian kinerja ini. Lalu ada karakteristik sistem penilaian yang efektif. Jadi dalam melakukan penilaian kinerja harus ada sistem penilaian yang efektif gitu, walaupun nggak sempurna sekali tapi efektif. Nah, beberapa hal yang termasuk di dalamnya itu kriteria terkait pekerjaan. Kriteria terkait pekerjaan ini seperti faktor-faktornya tuh kayak antusiasme, kesetiaan, kerjasama, dan lain-lain. Terus yang kedua ada ekspektasi kinerja. Jadi ekspektasi kinerja ini karyawan tuh harus tahu dulu apa yang diharapkan perusahaan pada mereka gitu. Jadi mereka harus tahu apa perusahaan itu mau yang seperti apa dari mereka, biar mereka tuh juga bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi kinerjanya, memperbaiki diri. Jadi penilaian mereka tuh bisa lebih baik gitu loh ke depannya. Lalu yang selanjutnya standarisasi, di mana perusahaan itu harus menggunakan instrumen atau cara yang sama dalam menilai setiap karyawannya, setiap pegawainya, dan durasinya juga harus sama, periodenya harus sama, tidak dibeda-bedakan gitu. Jadi semua mempunyai standar yang sama, cara kerjanya sama, seperti itu. Mereka juga perlu memeringkat setiap karyawannya dan menyesuaikannya untuk memastikan bahwa mereka itu maksudnya karyawannya mencapai standar atau harapan yang sama, yang sesuai yang ditetapkan. Lalu penilai terlatih. Nah, di sini penting banget ya di adanya penilai yang terlatih. Kayak di awal-awal tadi aku sempat jelasin kalau kadang tuh penilaian kinerja tuh kurang dianggap penting dan cenderung asal-asalan gitu. Jadi orangnya tuh kayak nggak dianggap perlu memahami bagaimana cara penilaian yang benar. Nah, di sini tuh sebenarnya penting banget untuk adanya penilaian penilaian yang terlatih. Kenapa? Karena kalau misalnya penilaiannya nggak terlatih, dia bakal ngasih penilaian yang asal-asalan dan pastinya juga nggak bisa mencapai tujuan dari perusahaan gitu, karena tujuan dari perusahaan kan ingin memajukan atau meningkatkan kinerja karyawannya, tapi karena penilaiannya asal-asalan jadi nggak valid, jadi nggak bisa tercapai tujuan dari perusahaan. Dan selanjutnya setelah penilaian terlatih dibutuhin juga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Jadi gimana sih komunikasi yang terbuka itu? Jadi ada karyawan tuh diberitahu gitu loh, mengetahui sejauh mana nih penilaian kinerjanya dia, apakah penilaiannya dia tuh udah bagus atau enggak. Jadi sistem penilaian yang baik memberikan umpan balik yang sangat diinginkan secara berkelanjutan. Lalu setelah itu melakukan ulasan kinerja ini juga termasuk ya. Selain dibutuhin komunikasi terbuka yang berkelanjutan tadi, dibutuhin juga melakukan ulasan kinerja, karena tujuan
dari penilaian kinerja ini untuk mencapai tujuan kan, jadi perlu dilakukan ulasan. Nah, manajer dan karyawan ini harus menetapkan waktu tertentu nih untuk mereka bisa diskusi mengenai kinerjanya. Lalu selanjutnya ada proses yang seharusnya. Proses yang seharusnya ini maksudnya penilaian kinerja itu dilakukan sesuai dengan sistem yang ada, sesuai dengan prosedur yang ada, jadi bisa berjalan dengan baik dan perusahaan itu bisa memberikan kesempatan, memberikan sarana untuk pegawainya atau karyawannya mengajukan banding kalau seandainya penilaian yang mereka dapatkan itu jelek, buruk, atau negatif seperti itu. Selanjutnya aku bakal jelasin pertimbangan hukum dalam penilaian kinerja. Ini masih berkaitan sama yang sebelumnya aku jelasin di karakteristik sistem penilaian yang efektif. Yang terakhir tadi aku sebutin ada proses yang seharusnya. Nah, di sana juga aku bilang kalau misalnya bisa aja ada gugatan atau pengaduan. Nah, di pertimbangan hukum ini, jadi dalam pertimbangan hukum dalam penilaian kinerja itu, aku bakal ngebahas kalau aja misalnya ada dari hasil penilaian kinerja itu ada seorang karyawan atau karyawan-karyawan atau pegawai yang mendapatkan hasil penilaian kinerjanya itu buruk gitu, penilaiannya tuh negatif, nggak positif gitu, nggak bagus. Nah, mereka bisa aja melakukan atau mengajukan gugatan atau mengajukan banding ya. Nah, penting banget di sini ada sistem yang jelas, sistem penilaian kinerja yang jelas. Jadi walaupun ya kita nggak punya sistem yang benar-benar sempurna, memang nggak ada yang sistem yang benar-benar sempurna, itu emang nggak ada, tapi setidaknya bisa gitu dengan dengan sistem yang jelas itu bisa kita berpegangan dengan itu. Jadi kalau ada pegawai yang mengajukan gugatan, kita bisa mempertahankan argumen kita dengan sistem yang ada juga, seperti itu. Jadi tinjauan dari kasus-kasus pengadilan memperjelas bahwa sistem penilaian kinerja dapat dipertahankan secara hukum. Jadi hukum itu harus ada dan sistem yang jelas itu harus ada. Jadi harus adanya sistem yang jelas. Itu sih. Yang selanjutnya ada wawancara penilaian kinerja. Nah, gimana proses-proses kita untuk melakukan wawancara penilaian kinerja ini? Nah, yang pertama kita tuh harus melakukan penjadwalan ya. Penjadwalan tuh penting banget dilakukan. Nah, setelah kita udah menjadwalkan, kita harus membentuk struktur wawancara. Jadi strukturnya itu harus dibuat dulu. Lalu setelah kita udah nentuin struktur, udah buat jadwalnya juga, kita harus menggunakan pujian kritik nih nanti di saat kita melakukan wawancara ini. Kita harus memberikan pujian dan kritik kepada karyawan atau pegawainya tersebut. Lalu di sini juga harus ada dari sisi karyawan itu penting banget, mereka tuh harus membaca arsip tentang mereka. Jadi mereka tuh harus mengetahui kayak arsip-arsip tentang mereka, proyek-proyek yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya, baik itu berhasil ataupun tidak. Lalu selanjutnya setelah itu semua dilakukan, yang terakhir kita harus menyimpulkan wawancara tersebut dan apakah harus dilakukan peningkatan potensi dengan pelatihan atau sebagainya, atau pemutusan kerja dan sebagainya. Yang terakhir mau aku bahas di bab ini yaitu budaya nasional dan penilaian kinerja, atau kalau di bukunya bahasa Inggris National Culture and Performance Appraisal. Jadi di sini itu PA nih atau penilaian kinerja ini sangat penting. Di sini tuh dijelaskan bahwa PA adalah bidang manajemen SDM yang memiliki masalah yang
khusus ketika diterjemahkan ke dalam budaya-budaya itu bisa memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Jadi misalnya tafsiran manajer di Cina sama di negara lain itu tuh bisa berbeda-beda. Nah, contohnya ya di Amerika sendiri baru dibandingkan dengan negara lain itu mereka masih baru penggunaan penilaian kinerja ini dibanding negara-negara lain yang sudah banyak yang lebih dulu menggunakan itu berabad-abad yang lalu gitu. Nah, dan cenderung penilaian kinerja ini dipengaruhi dengan budaya masing-masing ya, budaya setiap negara, setiap daerah, setiap culture itu bisa memberikan pengaruh yang besar. Jadi bisa berbeda-beda persepsi dan pandangannya tentang penilaian kinerja ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dari chapter ke-7 ini dengan materi kinerja dan penilaian manajemen. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang mungkin kalian juga mempunyai pandangan yang berbeda tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom Namo Buddhaya.